Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Jidan, NPM 19310094 dari kelompok 11 Blok Endokrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit sistem endokrin. Penyakit-penyakit sistem endokrin itu ada 5 macam, yaitu goiter non-toxic, Graves disease, thyroiditis Hashimoto, selanjutnya ada karsinoma papilar dan karsinoma folikular. Goiter non-toxic. Definisinya, goiter non-toxic merupakan pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipertiroidisme. Perempuan lebih sering daripada laki-laki dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 1:5. Lebih sering pada usia 41 sampai 50 tahun. Goiter non-toxic dibagi dua, yaitu ada goiter non-toxic diffusa dan goiter non-toxic nodosa. Selanjutnya ada etiologinya, itu goiter non-toxic disebabkan oleh kekurangan yodium, konsumsi goiterogen yang tinggi, gangguan hormonal, dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Faktor resikonya yaitu mulai dari jenis kelamin, usia, dan konsumsi obat-obat tertentu. Terus ada keempat, tanda dan gejalanya. Yang pertama, massa kelenjar membesar pada leher. Terus yang kedua, jika cukup besar dapat menekan trakea sehingga dapat mengakibatkan gangguan respirasi, gangguan menelan. Yang ketiga itu ada tidak tahan cuaca dingin dan rasa tidak nyaman pada bagian leher. Stadium pembesaran pada kelenjar tiroid. Jika 0, itu berarti tidak terlihat dan tidak teraba. Kalau 1 itu tidak terlihat tapi teraba. 2 itu terlihat jika menelan, dan yang ketiga, kalau nilainya 3 itu terlihat dari jauh. Untuk makroskopisnya, goiter non-toxic itu tonjolan teraba lembek, kistik sampai keras seperti daging, parenkim di antara dua nodul dapat fibrotik. Pada daerah endemik, struma dapat mencapai 100 gram. Sedangkan untuk mikroskopisnya, yaitu pada permukaan folikel kecil berisi sedikit koloid dan dilapisi epitel torak. Beberapa tahun kemudian, koloid mengumpul pada folikel sehingga sebagian besar folikel membesar dilapisi epitel gepeng. Struma ini disebut struma koloides. Fokus hiperplasia dan fokus yang menyimpan koloid berlebih akan menekan jaringan tiroid di sekitarnya sehingga terjadi pembentukan nodul atau tonjolan. Patogenesis goiter. Goiter terjadi akibat kekurangan yodium yang dapat menghambat pembentukan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, sehingga terjadi pula penghambatan dalam pembentukan TSH oleh hipofisis anterior. Hal tersebut memungkinkan hipofisis mensekresikan TSH dalam jumlah yang berlebihan. Itulah mengapa akan terjadi goiter. Penanganan yang biasa dilakukan pada penyakit goiter non-toksik yaitu obat kortikosteroid, terus operasi, iodin radioaktif, dan perawatan di rumah dengan mengkonsumsi iodin. Ya, kita lanjut ke bagian kedua yaitu Graves disease.
Graves' disease merupakan suatu gangguan autoimun. Pada gangguan tersebut terdapat beragam autoantibodi dalam serum. Antibodi ini mencakup antibodi terhadap reseptor TSH, peroksisom tiroid, dan triglobulin. Dari ketiga TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Etiologi Graves' disease yaitu penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya. Faktor predisposisi pada Graves' disease itu ada 4, yang terdiri dari autoimun. Itu berarti selnya mengalami kebodohan sehingga terjadi autoimun. Yang kedua ada genetik, yang ketiga usia 20-40, yang keempat itu perempuan. Tanda dan gejala yang biasa dialami pada pasien Graves' disease. Yang pertama ada tirotoksikosis, yaitu sebuah kondisi di mana kerja dari hormon tiroid berlebihan yang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang berlebih dalam tubuh. Kedua ada oftalmopati, itu di mana mata jadi menonjol, terasa kering, tertekan atau sakit, kelopaknya membengkak, sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda pada satu objek, dan memerah akibat peradangan. Dan yang ketiga itu ada dermopati, itu kelainan kulit yang disebut myxedema pratibia. Patofisiologi Graves' disease. Penyakit Graves' timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH. Sebagai akibatnya, antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa bergantung pada TSH hipofisis. Akibatnya terjadi hipertiroidisme. Imunoglobulin yang dapat merangsang tiroid ini, TSI, disebabkan kelainan imunitas yang herediter. Diagnosis atau pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu tes darah, tes serapan yodium radioaktif, dan tes pencitraan CT scan atau MRI. Penata laksanaannya yaitu konsumsi obat antitiroid seperti metimazol, sarbimazol, dan pupiltioracil. Dan ada obat penghambat beta, itu propanolol, metoprolol, atenolol, dan nadolol. Dan selanjutnya terapi yodium radioaktif dan pembedahan. Makroskopis pada Graves' disease yaitu kelenjar membesar, difus mencapai 2-4 kali, jaringan tiroid dewasa, simpai utuh dan tidak melekat. Kelenjar biasanya lunak dan licin. Sedangkan mikroskopisnya yaitu hiperplasia folikel berukuran kecil sampai sedang, sebagian hiperplasia dengan struktur papiler. Epitel folikel berbentuk torak dengan inti pada bagian dasar. Koloid di dalam lumen folikel tampak pucat, membentuk gambaran scalloping dengan tepi berlekuk. Yaitu untuk Graves' disease. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke bagian ketiga, yaitu tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipertiroidisme. Tiroiditis Hashimoto ini ditemukan oleh Hikaru Hashimoto pada tahun 1912 dengan istilah struma lymphomatosa.
Penyebab tiroiditis Hashimoto. Antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan, kelenjar tiroid yang kurang aktif, dan kekurangan produksi hormon tiroid. Yang kedua, kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut gondok. Selanjutnya, manifestasi klinik. Tidak ada gejala khusus asimptomatik karena penyakit ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Secara bertahap terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya, gejala yang ditemukan adalah sesuai manifestasi hipotiroid, antara lain pelupa, mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, mudah lelah, kesulitan belajar, konstipasi, dan berat badan naik. Terus laju pertumbuhan juga melambat, kemudian kuku dan rambut rapuh. Faktor resiko yang terjadi: usia 45-65 tahun, kelainan pada kromosom 6P dan 12Q, jenis kelamin wanita, genetik, penyakit autoimun lain seperti pasien diabetes mellitus tipe 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Patofisiologinya, terjadi autoimun yang menyebabkan si antibodi menyerang sel hormon. Selanjutnya, terjadi kerusakan pada sel TSH, dan TSH itu meningkat sehingga menjadi abnormal fungsinya, dan terjadi pembesaran pada tiroid tanpa nyeri. Makroskopis tiroiditis Hashimoto. Tiroid biasanya membesar secara difus dan simetris, kapsul utuh dan kelenjar terpisah dari struktur sekitarnya. Permukaan potongan tampak pucat, abu kecoklatan, padat, dan kerapuh. Selanjutnya kita lanjut ke karsinoma papilar tiroid atau kanker tiroid. Karsinoma, kanker yang terjadi pada kelenjar tiroid. Kanker ini salah satu jenis yang bisa disembuhkan dan angka kekambuhannya relatif kecil. Gejala yang biasanya terjadi pada kanker tiroid yaitu pada tahap awal hampir tidak memiliki gejala. Namun dalam beberapa kasus ada gejala yang timbul, di antara lain benjolan pada leher yang terlihat naik turun saat menelan, sakit tenggorokan, kesulitan dalam menelan. Selanjutnya, perubahan suara menjadi serak, rasa sakit pada bagian leher, sesak napas, dan pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher yang biasanya tidak nyeri. Terus diagnosisnya, pemeriksaan USG dan biopsy. Selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risikonya yaitu memiliki keluarga yang pernah menderita kanker tiroid, faktor genetik, pernah mendapat paparan radioaktif di daerah leher, merokok, kejadian pada perempuan 3 kali lebih banyak daripada laki-laki, pengobatan yang harus dilakukan seperti operasi pengangkatan kelenjar tiroid, terus penyuntikan yodium yang diberi radioaktif,
dan suplemental hormon tiroksin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan anatomi tiroid. Anatomi tiroid. Jadi di sini itu nadi karotid dan tepat sedikit ke dalamnya itu ada kelenjar tiroid. Terus di atasnya berarti di sini itu laring. Kanker tiroid itu terjadi di sini. Berarti itu menyerang tiroid dan trakea di sini. Ya, mungkin sekian video presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah juga mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.